Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena Bapak Ibu sudah memperkenalkan semua, jadi pertemuan pertama ini kita juga akan kenalan sih. Jadi kalau pertemuan pertama biasanya kalau pertemuan langsung saya lempar ke audien lagi kalau pertemuan tatap muka langsung tuh. Saya Hilyatul Aulia, Bapak Ibu semuanya. Saya rumahnya di Cirebon. Terus tapi saya lahir di Jogja. S1, S2-nya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Cirebon Studies ini mata kuliah awal juga bagi saya, Bapak Ibu semuanya. Karena mungkin saya ngajar di UT itu ngajar ilmu sosial budaya dasar. Jadi makanya bagi saya Cirebon Studies bukan melulu tentang sejarah, tapi juga ada perspektif sosiologinya, ada perspektif antropologinya. Karena di RPS yang saya share itu ada kayak sistem kepercayaan, sistem kesenian, religi dan kebudayaan itu bagian dari dalam mata pelajaran antropologi biasanya seperti itu. Dan saya lihat di link ini ya ada 42 yang masuk ya. Kemudian ada orang Kuningan namanya Pak Iip ya? Ada Pak Iip? Inayah sama Iip, Bu. Pak iya, Bu Inayah sama Pak Iip Maulana Pak Iip. Ya, Suhur. Ya. Ini. Nah, ini bisa membantu saya dalam Cirebon Studies. Mungkin karena yang lainnya itu kan orang di luar Cirebon, guys. Seperti itu semuanya. Ya. Ya, tapi jadi walaupun di Cirebon Studies, tapi saya pengennya juga Bapak Ibu semua tuh respon terhadap lingkungan yang ada. Misalkan kenapa saya tanyakan tentang hal yang menarik. Nah, itu kan bisa dari kacamata sejarah dan sosiologi antropologi yang saya jelaskan tadi. Kemudian Bapak Ibu semuanya, saya mengajar sebagai dosen sejak tahun 2011. Kampusnya banyak, saya di Staima, Cirebon, kemudian saya ngajar di YN juga, kemudian saya ngajar juga di UT. Jadi ya memang ngajar sana, ngajar sini gitu. Kebetulan ini mata kuliah yang baru juga Bapak Ibu. Pripun Pak? Asal jangan di. Alhamdulillah. Iya, terang. Jangan Alhamdulillah. Ya seperti itu. Tapi mata kuliah Cirebon ini sama-sama baru ya Bapak Ibu. Jadi saya pakai perspektifnya itu yaitu tadi kacamatanya sejarah, antropologi, sosiologi gitu. Jadi tidak jauh dari itu semuanya. Dan kalau lihat di materi yang saya share di portal ya, yang materi tadi, Bapak Ibu semua udah melihat yang pengantar mata kuliah Cirebon Studies itu Bapak Ibu udah bisa sambil melihat ya. Kalau bisa share ya, materi bisa. silakan. Saya full mujab, silakan share screen. Ya, boleh. Oke, sebenarnya kalau bagi saya mata kuliah Cirebon Studies itu bukan hal yang serius gitu enggak. Bagi saya kalau memang mata kuliah Cirebon Studies ini anggap aja Bapak dan Ibu tuh sedang jalan-jalan dalam ruang imajinasi, lagi main ke Cirebon gitu aja loh. Yang orang jauh-jauh ya. Seperti itu karena kalau bisa lihat secara geografis Cirebon itu kan memang adanya di Pantura. Dan posisinya itu strategis pertemuan antara Jawa Tengah, Jawa Timur kalau Jawa Tengah, Jawa Barat yang zaman sekarangnya itu. Kalau zaman dulu kan tidak ada, ketika tahun 1400-an tuh belum ada seperti itu. Makanya ketika eranya Sunan Gunung Jati, misalkan wilayah Kuningan, Majalengka, Indramayu, ya ada sedikit Subang gitu, Kuningan itu masuknya ke Cirebon gitu loh, pemerintahan Cirebon. Dan kenapa juga akhirnya disebut Kota Wali, karena ada Sunan Gunung Jati, itu jelas Bapak Ibu tahu semua. Dari sekian banyak ini, Bapak Ibu semuanya ada yang pernah ke makamnya Sunan Gunung Jati? Nah, Bu, pernah Bu? Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Belum. Nah, saya tuh karena saya yakin ketika ke makamnya Sunan Gunung Jati, Bapak Ibu semua banyak pengalamannya, melihat respon sosial bagaimana di sana, terus kemudian spiritual ketika mengunjungi di sana.
Sisi antropologis ada kalau digali. Kapan-kapan saya akan menugaskan itu. Bagi yang belum nanti bisa menceritakan tentang tokoh di daerahnya, tapi yang sudah pernah ziarah ke Sunan Gunung Jati nanti kapan-kapan saya menugaskan itu. Bagaimana ketika misalkan memang murni secara spiritual memang mau berziarah, tapi kan banyak sekali orang-orang masyarakat sekitar yang meminta gitu loh. Jadi seakan-akan maksa karena melegitimasi yang gitu. Ingsun titip fakir miskin gitu. Jadi seperti itu. Tapi konon katanya itu juga banyak yang dari luar daerah gitu loh. Bukan orang Itu kota kayaknya hampir sama deh, Bu, ya. tapi karena pada ya, makanya kan pengalaman itu pasti akan berbeda-beda Bapak Ibu gitu. Nanti bisa share itu. Kita bersenang-senang aja gitu di mata kuliah ini gitu loh. Oke. Terus suhu di Cirebon. Ketika saya ditanya dulu, ketika saya tanya saya sukunya apa ya? Jawa. Wong saya tuh orang Cirebon tapi nggak bisa Sunda. Jadi nggak semua orang Cirebon itu bisa Sunda kayak gitu. Tidak. Ada orang Cirebon itu misalkan saya itu Jawa. Jadi saya tuh bahasanya mungkin ke Indramayu daripada ke Kuningannya atau ke Majalengkanya yang Sunda. Tapi orang Majalengka sendiri ada yang orang bahasanya kayak Cirebon kayak saya, Sira, lagi apa, Isun kalau aku gitu loh. Makanya ketika saya pernah ikut risetnya World Bank tahun 2013, itu suku Cirebon itu ada kolom tersendiri, suku Cirebon gitu Bapak Ibu. Jadi akhirnya karena wilayahnya daerah Caruban, Cirebon itu memiliki identitasnya sendiri gitu. Tidak, akhirnya ketika ditanya sekarang sukunya apa? Ya saya jawab sukunya Cirebon seperti itu. Terus kemudian Cirebon juga itu terkenalnya terasi kalau Bapak Ibu ya, karena ternyata terasi juga ada sejarahnya gitu. Karena zaman dulunya itu sebagai bahan upeti ke kerajaan Pajajaran sebagai dulu yang menguasai ke keraton di Cirebon, karena zaman dulu Cirebon itu menjadi distrik atau ya kabupatennya atau kerajaan gitu, kerajaan Pajajaran, kemudian kerajaan Galuh gitu. Kemudian di Cirebon selain suku banyak pendatangnya kayak di kota-kotanya Bapak Ibu mungkin ada kalau ada suku komunitasnya Cina juga ada di Cirebon. Yang komunitasnya Arab ada. Jadi di Cirebonnya itu banyak percampurannya. Tapi itu banyaknya di kota yang posisinya memang pusat kekuasaan Kesultanan Kerajaan Cirebon zaman dulu. Misalkan kalau saya yang tinggalnya di kabupaten ya akan jauh dengan komunitas yang heterogen tersebut gitu. Tapi tetap aja kalau zaman dulu orang-orang tua kami orang mau ke makamnya Sunan Gunung Jati itu ya tetap jalan gitu loh. Jadi tirakat seperti itu untuk menempuh perjalanan ke makamnya Sunan Gunung Jati. Terus ya tadi kita sudah ngomongin bicara bahasanya Cirebon gitu kan, begitu multi apa ya, berbagai jenis. Terus kemudian kita bisa melihat bahwa Kesultanan Cirebon juga itu kan ya bercorak Islam. Pasca Sunan Gunung Jati berkuasa, Sunan Gunung Jati memiliki legitimasi karena dia memang ada darah dari kerajaan Pajajaran juga secara darah ya, maksudnya tuh keturunannya, kemudian secara ideologis teologis dia dari jalur Islam karena dari Mesir ada Syarif, tapi karena karena zaman dulu tuh tidak populer ada Syarif ya, kalau sekarang kan Aib kalau orang Cirebon lah. Makanya kalau Bapak Ibu mengamati sempat ada isu bagaimana menggugat darah Habib para wali songo, ada yang kayak gitu, ada rame gitu. Nah, tapi ya itu dialektikanya. Makanya di Cirebon Studies itu tidak mengupas kesananya gitu, tidak ke isinya. Bapak Ibu nanti bisa lihat RPS itu tidak mengangkat tentang isunya. Oke, kemudian dari ya tadi dari Prabu Siliwangi ya Nyai Subang Larang, terus dari ibu bapaknya itu yang berasal dari kerajaan Pajajaran itu. Makanya kita lihat di slide itu ada gambar peta ya, bisa di-share ke peta Bapak yang pegang ya. Ya, peta. Nah, peta next itu petanya. Ya.
misalkan di peta Cirebon itu ya, itu kita melihat zaman dulunya kurang lebih ini tahun 1615-an ya. Kerajaan Cirebon ini udah sampai ke Kerawang bahkan ya. Itu wilayah Kesultanan Cirebon itu begitu luas. Jadi berpengaruh sangat gitu. Ya. Nah, ini misalkan ini hanya sekitar aja kita nggak tahu juga namanya. Ini kan melihat memang secara garis itu nyambung ke Majapahit, kemudian nyambung ke Pajajaran. Jadi percampurannya ada di Cirebon ini gitu. Makanya sendirinya kerajaan Cirebon ini yaitu karena dulunya juga memang Hindu-Buddha. Kita tidak akan lepas dari proses ideologi zamannya kita di tanah Nusantara gitu loh. Ketika ada orang nyebutnya kita agamanya itu, ya kita disebutnya kalau di pelajaran-pelajaran itu animisme dan dinamisme, bukan? Padahal secara sejarah Indonesia itu sebagai bangsa dalam penyebutan Nusantara itu sudah menyembah ke yang satu, ke Tuhan. Tapi akhirnya kita itu menyembahnya pohon, ya kan? Seperti itu. Padahal secara spiritualitas kita itu memiliki agama-agama lokal yang memang sudah ke Tuhan bentuknya. Tapi kan mungkin tidak, zaman dulunya tidak tersentuh ajaran-ajaran Islam kan baru pasca perdagangan dan Islam masuk ke tanah Nusantara seperti itu. Dan Cirebon sebagai daerah pelabuhan menjadi posisi strategis karena Islam masuk ke Indonesia itu kan melalui jalur perdagangan, salah satunya yaitu dengan proses perdagangan. Islam masuk ke Indonesia bukan melalui pertumpahan darah seperti yang dilakukan oleh Belanda atau Portugis, kita semua tahu, ya kan? Tapi kalau Islam tuh nggak ada tuh, maksudnya negara mana menjajah Indonesia, kemudian Indonesia menjadi Islam gara-gara penjajahan, kan tidak. Gitu. Kita lihat pelajaran sejarah kan seperti itu. Makanya juga pakainya teorinya teori sosiologi, antropologi, akulturasi, asimilasi, difusi gitu. Yang akhirnya melahirkan bahwa kita itu ada bentuk integrasi dalam kontekstualisasi negara, yaitu Indonesia dengan menyatukan berbagai ragam budaya, suku, agama. Nah, di Cirebon ini juga sama, sejarahnya tidak lepas dari kerajaan-kerajaan tersebut. Nah, kemudian ya makanya Sunan Gunung Jati itu memiliki kekuasaan penuh. Dia sah sebagai keturunannya Prabu Siliwangi sebagai jalur Pajajaran, juga Raden Wala Sungsangnya, Pangeran Cakrabuannya memilih beragama Islam, ya kan? Kemudian diikuti oleh saudara-saudaranya yang akhirnya melahirkan Sunan Gunung Jati itu mendirikan Kesultanan Cirebon pada tahun 1430 itu. Jadi yang awal menginisiasi memang Raden Walang Sungsang itu. Nah, itu melalui jalur perdagangan, pada awalnya hanya sekedar dukuh ya. Dukuh itu apa sih? Desa kan? Kalau di daerah Bapak Ibu, desa itu disebutnya apa? Ada orang Sulawesi di sini? Dusun. Saya Bu, orang Sulawesi. Iya, orang Sulawesi nyebut blok itu bukan blok. Kalau di Cirebon blok ya. Tapi kalau di Sulawesi disebutnya lingkungan kali ya, Bu. Iya, Ya. lingkungan desa. Iya, disebutnya lingkungan Iya, blok. Tapi kalau di desa, Cirebon dusun. disebutnya ya, kalau dusun ya, dusun itu ada Jawanya, Jawa ya, jadi dusun. Akhirnya secara sistem kita pakainya dusun. Kalau dipakai daerah itu akhirnya beda, kayak lingkungan aja saya bisa menemukannya di daerah Gorontalo misalkan ketika saya melakukan penelitian ke sana. Atau ke daerah Manado kayak gitu deh. Jadi disebutnya lingkungan. Dan itu kan akhirnya apa? Terbukti bahwa desa itu adalah tata kelola pemerintahan tertua, bahkan melebihi tuanya negara Indonesia. Desa itu. Indonesia sebagai negara lahirnya tahun 1945. Ketika saya di Gorontalo, saya menemukan prasasti bahwa Gorontalo merdekanya 1943. 42, Bu. 42. Iya, Bu. Saya lihat kayak tugu peringatan di depan kantor pos Gorontalo itu 142 ternyata, bukan 43. Saya lihat berarti. 42, Bu. Bapak siapa nih, Pak Wahyu? Wahyu Hidayat, Bu. Ya. Pak Wahyu Hidayat orang Gorontalo ya? Iya, Bu, asli Gorontalo, Bu. Orang ya, saya. Nah, alhamdulillah ya. Atau misalkan ke
di Gorontalo ada Nani Wartabone ya, gitu, pejuangnya gitu. Saya sempat, alhamdulillah Pak, ketika di sana saya pernah ziarah ke makamnya Nani Wartabone. Saya kira itu perempuan, ternyata laki-laki. Gitu. Ya seperti itu. Jadi itu menegaskan bahwa maksudnya tuh kita itu hidup di era kerajaan-kerajaan seperti itu sudah ada desa. Makanya Cirebon itu wajar ketika awalnya sejarahnya itu adanya dukuh terlebih dahulu gitu loh. Jadi nggak ujuk-ujuk jadi kerajaan, tidak. Itu proses, ya kan? Kemudian ada Sunan Gunung Jati bergurunya pada Syekh Nurul Jati, gitu kan? Cikal bakalnya itu. Jadi sama ketika era-era, makanya Indonesia kan dibangun dari percampuran dari berbagai kerajaan di seluruh Nusantara. Itu wajar, nggak mungkin kalau kerajaan se-Indonesia itu mendukung pemerintahan negara, kemudian kita deklarasi kemerdekaan, tidak mungkin kalau kerajaan-kerajaan juga tidak mendukung. Belum lagi resolusi yang dilakukan generasi muda di tahun 1928, awal-awalnya adanya Sumpah Pemuda sebagai gerakan pemuda gitu se-Indonesia, nggak mungkin gitu. Jadi kerajaan-kerajaan itu juga menjadi sumbangsih terbentuknya sebuah negara. Begitupun Cirebon. Ya, awalnya pedukuhan, kemudian ya ke Mekah dulu. Pasti kita itu ada pengaruhnya di luar negeri, misalkan dari sistem pengaruh ideologi, misalkan Islam, berarti ke luar negeri gitu kan, ibadah haji. Ya udah, terpengaruh semakin kuat dengan ajaran agama Islam. Kemudian konon Nyai Laras Santang ini menikah dengan Syarif Abdillah yang disebut bapaknya Sunan Gunung Jati ini gitu. Melahirkan Sunan Gunung Jati dan Syarif Nurullah. Tapi yang ke Cirebon lagi itu Syarif Hidayatullah. Makanya Pajajaran juga akhirnya kan tidak menjajah dalam artian menjajah lagi. Zaman dulu itu kan Cirebon memberikan upeti ke Pajajaran. Tapi setelah dipegang sama Syarif Hidayatullah, enggak, karena toh juga dia anak turun saya gitu kan. Akhirnya kayak gitu. Akhirnya secara independen terpisah menjadi negara Islam berbeda dengan kerajaan Pajajaran zaman dahulunya. Dan ini Cirebon bisa berdiri sebagai kerajaan tidak lepas dari kerajaan Demak. Ya kan? Yang jelas saat itu menjadi kerajaan yang bercorak Islam dan begitu kuat di Demak itu. Karena setelah pasca kekuasaannya Majapahit. Ya, pada tahun 1479 akhirnya Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana ini udah ke siapa lagi, ya udah ke Syarif Hidayatullah itu. Makanya secara resmi Syarif Hidayatullah menjadi pemimpin yang legal formalnya diakui. Akhirnya setelah turun-temurun Kesultanan Cirebon melahirkan generasi-generasi. Nah, Kesultanan di Cirebon juga banyak kontroversinya karena konon kerajaan Cirebon juga ada yang bilang bahwa pro Belanda saat tahun berapa akhirnya tidak sekuat keraton di Jogja misalkan. Seperti itu, ada lain sebagainya. Itu kan politik dan polemiknya. Nah, di mata kuliah Cirebon Studies ini kenapa ada ya? Karena memang karena YIN Syekh Nurjatinya posisinya ada di Cirebon, ada mulok namanya Cirebon Studies. Jadi, baik Bapak Ibu yang dari luar daerah juga akhirnya bayangkan aja deh kapan-kapan ke Cirebon gitu. Jadi untuk minimal secara virtual atau secara imajinasi bayangannya udah ke Cirebon dulu gitu. Kayak saya pengennya itu, saya pengen jalan-jalan keluar nih, nggak punya duit, saya bayangin dulu, tiba-tiba saya ada job misalkan ke Sulawesi gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu yang ada di Sulawesi, jadi bagi saya Sulawesi itu kayak pulau kedua, saya itu sering ditugaskan ke Sulawesi zaman muda, kan sekarang saya udah tua ya, jadi ya udah di rumah aja gitu. Seperti itu semua. Nanti di mata kuliah Cirebon Studies ini kita paling enggak ya 14 pertemuan seperti kelas PJJ biasanya. Di pertemuan ini kita ya nanti ada materi-materi yang akan share gitu kan, kita bareng-bareng aja deh, maksudnya bukan karena saya dosen saya intervensi, tidak, kita sama-sama saling belajar. Jadi anggap aja misalkan Bapak Ibu yang dari luar daerah juga akhirnya mempelajari Cirebon dan bisa konteksnya kayak gini, nanti ketika saya menugaskan tentang daerahnya Bapak Ibu juga biar saya juga secara imajinasi bisa di daerahnya Bapak Ibu, misalkan yang ada di tinggal luar daerah, saya bisa bayangkan aja, di sana ada apa, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Oke, sekian
Ada pertanyaan nggak nih Bapak Ibu semuanya? Boleh, Bu Atau dosen. gimana Pak? Bu dosen mau nanya. Ya, gimana Pak? Ini Pak siapa? Sebutin dulu Pak, biar saya kenal Pak. Saya Pak, Saiful Maulana, Bu. Dari mana Pak Saiful? Dari Tegal. Oh Tegal ya, deket ya Pak? Deket, Pak Bu. Saiful Maulana. Iya. Bisa ngopi bareng kalau Iya. Ogar. Ya. Gimana Bu, Pak? ini pertanyaan pribadi sih, Bu. Iya nggak apa-apa, kita kan forum curhat juga di sini nih. Gimana Pak? Iya. Saya tuh kadang masih bingung, Bu. Kalau Jawa Timur sama Jawa Tengah kan bahasa kromo masih mayoritas banyak yang bisa. Kok teman-teman saya yang dari Cirebon, yang dari Jawa Barat lah. Kok Sunda sih bukan Jawa, bukan kromo, Bu? Iya. Iya. Iya, Pak, gitu ya. aja Nggak sih, apa-apa Bu. Pak. Udah Pak? Udah. Oh, ya. Nggak apa-apa, sharing. Ya. Terus satu Oke. lagi, Bu. Sama Pak, nggih. Oh ya, dari segi bahasa gimana? Iya, itu kampus Gimana, Pak? YIN tuh Cirebonnya di mana sih, Bu? Nah, oke, nggak apa gitu. Kita asik aja deh. Jadi kayak era sekarang, era globalisasi kan pariwisata, udah tanya aja apa aja. Anggap aja kita ngobrol. Iya, itu, Nggih. Bu. Ya, siap. Oke, terima kasih Pak Saiful. Sudah? Oke. Sudah, Bu. Bapak Ibu, kalau ya YIN Cirebon itu deket loh, padahal kalau dari Tegal. Ya. 2 jam? YIN Cirebon itu iya, pernah ke YIN Cirebon? Belum, kalau Cirebonnya pernah, tapi YIN-nya nggak lihat, Bu. Iya, kalau di kabupaten itu Cirebonnya itu ada 40 kecamatan. Nah, kalau kota Cirebon itu hanya 4 apa 5 kecamatan gitu. Dan kalau mau ke kampus Cirebon dari Tegal itu dari Terminal Harjamukti udah naik elep ya. Elep itu kalau sebutannya apa ya? Kalau di elep kali ya? Iya gitu. Iya benar, Bu. Angkutan umum, Bu. Angkutan umum ya. Bukan, Bu. Iya, itu bisa paling ongkos 5.000 atau berapa apa naik Gojek aja gitu langsung, itu deket banget. Oh. Deket banget malah. Belok kiri aja langsung. Itu orang terkenal. Ya. Oh iya, Terus oke, Bu. nah, makanya terus yang kedua ya Pak, Cirebon itu menjadi daerah caruban. Makanya kalau Jawa Tengah itu kan misalkan diwarnain hitam atau Jawa Barat diwarnain putih, Cirebon itu tidak hitam dan tidak putih, tapi abu-abu. Misalkan saya, kalau Pak Saiful ketemu saya, pasti saya nggak bisa Sunda. Tapi kalau kromo saya bisa. Karena apa? Orang tua saya mengajarkannya kromo. Misalkan kalau di Cirebon itu dipanggil manggil anak, misalkan Hilya gitu. Kalau di Cirebon rata manggilnya Nun. Kalau dia Jawa. Tapi kalau dia Sunda, bahasa halusnya itu Kulan. Mungkin di sini ada yang orang Sunda tadi ya. Nah, kalau saya, ya nggih, Pak siapa ya? Iya kan Pak, kalau Sunda itu halusnya gitu ya Pak? Pak Ujang, Pak Ujang juga Sunda. Iya kan Pak Ujang, Pak Ujang orang mana sih Pak Ujang? Bandung, Bu, Sunda Bandung. itu, Bu, Bandung. Orang Bandung, iya Sunda, iya. Nah, terus kalau saya ini kan karena kultur saya orang Cirebon, tapi saya kulturnya kultur Jawa. Kalau saya dipanggil sama ibu bapak saya itu panggilnya Dalem, didikan Jawa Tengah. Iya, bener, Bu, Dalem. Gitu. Iya, sama halnya ketika Cirebon itu daerah Brebes, kan kalau di Cirebonnya disebutnya daerah Ciledug. Cirebon bagian selatan namanya Ciledug. Ketemu Brebes bagian selatan yang disebutnya Karangjunti. Itu Brebesnya itu bahasanya Sunda. Coba. Yang di Banjarharjo ya, Bu? Iya gitu. Itu bahasanya Sunda. Iya benar, Bu. Nah, itu jadi Cirebon tuh aneh dengan kompleksitas seperti itu kan, akhirnya Cirebon itu memiliki warna sendiri. Makanya wajar ketika saya melihat risetnya Bank Dunia di tahun 2013, walaupun saya risetnya di Nusa Tenggara Timur, itu suku Cirebon itu muncul, suku Cirebon gitu loh. Padahal di riset sebelumnya tuh nggak ada suku Cirebon. Ketika saya ditanya, sukunya apa? Saya jawab Jawa, walaupun saya orang Cirebon. Atau ketika Pak Saiful ketemunya orang Cirebon tapi dia ngomongnya Sunda, pasti dia jawabnya suku Sunda.
Tapi sekarang dengan PD dan otoritas dan berlegitimasi, ketika saya ditanya, sukunya apa? Hilya Cirebon. Gitu. Tapi anehnya, bahasanya Cirebon itu tidak memiliki ID seperti bahasa ngapaknya orang Jawa Tengah atau orang Banyumasan. Yang dia punya ID bahasa, kemudian bisa nulis pengetahuan kengapakannya itu di portal Wikipedia. Kalau Cirebon tidak, karena konon katanya bahasanya belum ada nomor. Gila enggak tuh, dunia mengatur bahasa kita. Sunda Gitu. Empire. Ketika saya, ya kayak gitu, maksudnya tuh ada legitimitas nomor bahasa gitu loh. Dan anehnya, misalkan aja ada orang Sumatera enggak, orang Aceh ada. Ketika saya ke Aceh, saya tanya, ada bahasanya udah, jadi udah tergrogoti dengan globalisasi itu, gitu. Apalagi dicampur dengan teknologi, ya udah, wes daerahnya sendiri diabaikan dengan media sosial yang luar biasa, akhirnya mengakses pengetahuan atau daerah, misalkan nih, saya survei ke anak, ya, IG-nya koran saya 40-an itu apa gitu, nggak penting. Tapi bagi anak SMA kan penting banget. Nah, akhirnya kan ya seperti itu globalisasi, dan kita menghadapi itu gitu. Identitas sebagai daerah. Makanya menyajikan mulok di kelas PJJ itu sah dalam mata kuliah Cirebon Studies, dan saya dengan senang hati saya juga akhirnya belajar mengenali Cirebon sendiri, karena selama ini ya enggak, saya juga nggak belajar gitu. Jadi sesi Cirebon Studies ini saya anggap bahwa kita sesi belajar bersama, sama dengan gembira, sosiologi, antropologi, sejarah gitu. Jadi ya oke gitu. Kan padahal biasanya saya ngajarnya civic education kalau saya dikasih mata kuliah tuh, atau Pancasila misalkan kayak gitu. Karena saya ada background studi politiknya juga gitu. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau di Cirebon Studies sharingnya apapun, sharing daerahnya Bapak Ibu juga oke. Yang penting kita senang-senang, tapi jangan lupa kopi di depan juga boleh dibuat, makan pisang goreng gitu. Gitu. Jadi kita tuh belajarnya dengan riang gembira gitu. Gitu. Boleh, Bu. Ya, Asik. Cocok. Boleh gitu. Bu, sayanya ada acara gini, boleh aja, yang penting jimitnya nyangkol. Jadi ketika screenshot tuh kampus tuh nangkep, oh ini gitu kan. Gitu. Ya, Bu. Karena kan udah beasiswa ya, luar biasa lolos beasiswa tuh. Gue nggak lolos beasiswa gitu guys. Gitu. Jadi butuh perjuangan panjang. Iya. Perjuangan. Itu namanya rezeki, nggih. Tapi saya yakin kalau nggak rezeki di beasiswa, ada rezeki lain yang menanti. Gitu aja hidup kok, Ya. gitu kan. Iya. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Terima kasih, Bu. Ya, makasih Pak Saiful. Oke, ada yang bertanya, boleh? Pak siapa ini, nggih? Loh kan, Pak nggih, Ujang. saya tuh nggih Sunda, Jawa Tengah. Nggih, Pak Ujang nggih. Mohon Ujang, Ya. Bu. Iya, Pak Ujang, gimana Pak Ujang? Ini Bu, pelajaran Cirebon Studies itu menarik sekali kalau buat saya pribadi. Iya. Karena nanti kan akan berkenalan dengan masyarakat di Cirebonnya dan semua kegiatan yang ada di sana gitu ya. Iya. Kita belajar berkenaan dengan sejarahnya, budayanya, dan segala macamnya yang ada di Iya. Cirebon itu. Iya. Ini kalau saya sarankan belajar secara langsung ya Bu ya, ke tempat-tempat yang bersejarah. Saya juga dengan senang hati kalau belajar langsung. Iya. Tur ya. Berarti kita ke Cirebon Kak Ujang. Ada yang study tour. Ya, tadi tur itu, Bu. Enggak melamun gitu ya Bu ya, melihat gambar bener ini teh kan gitu ya. Ini harus secara jelas dan langsung Bu, biar bener gitu. Iya. Antara peninggalan-peninggalannya kan tadi kan ada Sari Hidayatullah itu di mana kan gitu ya. Iya. Oh, Pak Ujang belum tahu ya, padahal rumahnya deket ya di Bandung ya. Iya. Kemarin saya ke Cirebon Bu, ke kampus ya. Kebetulan di situ ada masjid juga ya, peninggalan para wali katanya kan gitu, masjid Cipta. Iya. Oh, Masjid Cipta Rasa, iya. Betul Bu. Iya. Itu kan, Betul. kalau masjid itu berbeda ya kondisinya Iya. dengan lingkungan yang ada di Bandung di sini.
Jadi kan ada Iya. seperti tempat-tempat khusus, terus ada tempat juga itu air apa namanya? Iya, sumur pitu. Sumber Pitu kan itu kan Iya. bersejarah ya Bu ya. Iya. Kalau bisa ya Bu ya, jadwalkan aja Bu biar ada jadwal berkunjungnya belajar ini Bu. Yes, ini ya nggak apa-apa, gue itu biar diserap dari dana LPDP-nya Bapak Ibu semua. Kita arisan mau caranya. Iya, heeh. Ya minimal di pertemuan pertama ini secara imajinasi kita bayangin Cirebon aja dulu. Iya, itu yang sumur pitu di Keraton Cirebon itu Pak, kalau orang Cirebon mau nuju bulan, memitu ya bahasanya, itu paling enggak campuran air untuk mandinya itu diambil dari 7 sumber itu. Dicampurin di apa ya, kalau orang memitu di Cirebon tuh dibikin apa ya, kayak cukup gitu ya. Terus kemudian ada ember-embernya itu ada campuran dari sumber 7 sumber itu. Jadi campuran, jadi dicampur di ember besar, dicampur campuran 7 sumur itu. Nah, kalau orang Cirebon kayak gitu. Gitu. Itu dengan alasan keyakinan seperti apa yang seperti itu, Bu? Ya biar dekat secara spiritual kalau kita ngelihatnya tuh, bahwa kita itu orang Cirebon. Jadi ya. Orang yang datang ke sana itu mencari berkah, Pak Abdul. Kalau Kira-kira yang itu tuh pas saya itu harus ke Cirebon biar dapat jodoh. Oh, ya jadi maksudnya itu identitas Cirebonnya juga nggak luntur, bahwa apa ya, maksudnya tuh kamu wong Cirebon, lamun bahasa Cirebonnya kah? Ira wong Cirebon, ira kudu bener, seperti itu. Jadi dari mulai kandungan tuh udah dipertegas gitu loh. Seperti itu. Walaupun secara politis pada zaman sekarangnya, misalkan ada orang dari Keraton Cirebon pernah ya nyalon dari jadi bupati, itu enggak, karena secara politis Keraton Cirebon itu rapat tuh gitu loh. Beda dengan Jogja misalkan. Istrinya Sri Sultan Hamengkubuwono itu menjadi anggota DPD Iya kan? karena masyarakatnya memilih juga kan. Atau Sri Sultan Hamengkubuwono gitu kan. Ya udah menjadi kerajaan wilayah Jogja sesuai dengan mandat dari kerajaannya. Tapi kalau Cirebon kan tidak. Seperti itu. Tapi keunikan diri dan itu akhirnya teridentitas gitu. Oke. Gimana Bu Nia, kayaknya tadi ada angkat tangan. Udah kah? Seperti itu Bapak Ibu? Ibu, sedikit Bu. Gimana Pak Abdul? Iya, terkait yang tadi masalah apa bahasanya Ibu tadi untuk perempuan yang mengandung kemudian umur 7 bulan untuk campuran air 7 sumur pitu itu. Iya, Saya kurang. Pak. Tapi intinya yang saya tanyakan begini Bu, jadi di sana ada nilai spiritual seperti yang Ibu bilang tadi. Iya. Apa mungkin di sana masyarakat masih memiliki keyakinan bahwa dengan sebab adanya campuran air 7 pitu atau apa namanya itu akan memberikan berkah atau akan membawa supaya kandungannya itu tetap selamat ataukah sehat ataukah supaya tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang lain atau gimana itu Bu? Nah, itu memang harus ada penelitian mendalam kalau untuk legitimasi itu ya Pak ya. Tapi paling enggak kalau saya sendiri melakukannya Pak. Tapi Bu, saya nanya ke ibu saya gitu kan. Kenapa harus seperti itu? Ya kowe iki wong Cirebon, ya. Kowe iki wong Cirebon ya. Kalau karena keluarga saya Cirebon tapi ngomongnya Jawa Tengahan gitu. Kowe iki wong Cirebon, kowe kudu ngerti asalmu gitu loh. Anak turunmu juga seperti itu. Termasuk adik-adik saya yang tinggalnya misalkan di Banyumas. Itu juga ya udah kalau mau dimandiin dibawain air 7 rupa itu. Tapi itu bagi saya yang penikmat budaya sosial itu menjadi yang asik gitu loh. Gitu. Tapi jadi ada gitu. Ya, mungkin ini Bu, maksud saya tidak lebih mungkin hanya sebatas budaya sosial. Tapi yang saya lihat juga itu kelihatan lebih menjurus kepada nilai spiritual. Karena di sini juga terkadang di Lombok, saya dari Lombok Bu, NTB. Oh iya Pak.
Ya, Iya. kadang di sini Iya. Saya harusnya hari ini di Lombok Pak, tapi nggak jadi. di sini juga ada terkadang tempat-tempat yang didatangi, yang dikunjungi orang, mungkin tempat mandi kah atau tempat apa itu diniatkan dan dipercaya terkadang sebagai tempat untuk mencari kesembuhan begitu. Apa yang Oh seperti iya. di tempat Ibu yang dilakukan itu prosesnya atau kejadiannya sama atau gimana itu aja, Bu? Iya. Kayaknya hampir di seluruh Indonesia itu memiliki tradisi seperti itu, tapi kan bergeser ya. Tapi ada makna bersyukurnya itu ke Tuhan. Mungkin kalau zaman sekarang itu kan ya intinya ya tadi spiritual, tapi enggak, akhirnya kita akhirnya menjadi the other ya, maksudnya percaya ke hal yang lain tidak, tapi kita meyakini betul bahwa ini ajaran para leluhur gitu loh. Seperti itu kan juga menjadi menjaga tradisi gitu Pak, bagi saya ya seperti itu sebagai pelakunya kan. Lah di NTB ada nggak tradisi 7 bulan 4 bulan gitu Pak? Kalau enggak salah ada, tapi kalau di wilayah saya enggak ada Pak, Bu. Di tempat tinggal saya, di desa tempat saya ini enggak ada yang istilah 7 bulan, tapi kalau di wilayah Lombok, NTB, di desa yang berbeda ada sistem seperti itu 7 bulan. Nah, itu kan iya, makanya kan berbeda ya. Maksudnya namanya beda, kadang prosesnya beda, tapi maknanya tetap satu, bahwa mensyukuri gitu loh. Walaupun nggak mandi-mandi katanya ya. Maksudnya tuh mandi sendiri atau apalah, intinya ada proses bersyukur kepada sang kreator, kepada Tuhan. Kita kan hanya kreatur ya, makhluk ciptaan gitu loh. Jadi ya bentuknya macam-macam itu gitu loh. Atau di Lombok ada yang aneh gitu kan. Yang Islam Watu Telu, Pak. Di NTB, itu adanya di daerah mana coba? Kalau itu adanya di daerah Bayan, Bu, jauh dari tempat saya. Nah, itu kan kalau dia sebagai Islam Tuli itu sebagai ajaran agama, itu berarti dia kan harus diberantas karena seperti menyimpang dari Islam yang sholatnya 5 waktu. Islam Tuli ya. Iya kan? Ya. Tapi kalau di Indonesia kan kayak agama lokal dan lain sebagainya, itu kan masuknya ke Dignas sebagai aliran kepercayaan gitu loh. Jadi akhirnya dibina sebagai pelestarian budaya gitu. Itu biar nggak tarung aja orang gitu loh maksudnya tuh. Tapi memang secara real ada, kayak di daerah Cirebon itu ada Sunda Wiwitan. Ya, kalau di daerah Indramayu ada suku Dayak, ada orang Kalimantan di sini. Lah, di Indramayu itu di daerah Losarang itu ada Dayak. Loh, itu kan berbeda. Desa itu tuh memang Dayak gitu loh orangnya. Karena memang keturunan dari Dayak ketemu dengan orang-orang Indramayu yang akhirnya menjadi warga situ dengan agama lokal, jadinya agama Dayak Losarang gitu. Itu kan indahnya Indonesia yang multikultural luar biasa. Dengan luas wilayah yang kalau diukur dari ujung Aceh sampai Papua itu konon katanya dari Prancis sampai Kazakhstan. Bayangkan luasnya Indonesia. Dengan hanya selebar 3/4 dari 3/4-nya laut, laut kelelep Indonesia kegulung, udah gitu beres kan kalau umpamanya kayak gitu. Dataran 1/4 aja kita kompleksitasnya luar biasa Indonesia tuh. Cirebon sebagai bagian Jawa Barat aja riuh dan ribetnya dan multinya kayak gini gitu loh. Maksudnya Cirebon sekecil bagian dari Jawa Barat. Belum Sukabumi misalkan, yang lebih luas dari Cirebon. Gitu. Ada yang curhat, Pak Saiful harus baca Ar-Rahman banyak-banyak. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan jodohnya udah lahir Pak Saiful. Amin, belum ketemu. Amin. Ya, belum ketemu. Tinggal curhat ke Tuhan. Gitu. Kang Saiful bisa kebayang kalau jodohnya belum lahir, berarti bisa nunggu kapan tuh. Oke. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu pengantar mata kuliah Cirebon Studies kita bareng-bareng. Jadi kalau Bapak Ibu yang luar daerah Cirebon ya, wis wayahna kalau tidak ada mata pelajaran Cirebon Studies juga nggak bakal belajar tentang Cirebon toh, gitu kan. Tapi ini ya mumpung ada jadi Macet-macet. Macet-macet, Bu. Oh, macet-macet ya.
seperti itu. Ya, apa sudah ya, Bapak Ibu semuanya udah hampir 15 jam kita? Tinggalnya di Bu. Oh enggak ya, 2 jam. Tinggalnya di mana tempatnya, Bu? Oh, ini Pak Uja, saya tinggalnya di Cirebon, Pak. Di sebelah mana kampus, Bu dosen? Saya jauh. Kalau dari kampus ke rumah saya itu kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit. Cirebonnya di mana, Bu? Halo? Ya. Di Ciwaringin. Siapa yang tahu Ciwaringin? Babakan. Saya tahu, Bu. Dekatnya. Ya. Saya dekatnya tinggalnya di Kecamatan Ciwaringin. Oh, di Ciwaringin ya, Bu. Ya, masuk desa lagi saya. Kalau disebut orang mana, Mbak? Cirebon. Cirebonnya mana? Cirebon Kemeringet. Artinya apa? Saya Cirebon Deso. Tapi oke lah, pergaulan kota gitu loh. Pak Saiful mau daftar cari sana tak Pak? Jauh, Bu. Kalau dari Buntet jauh nggak, Bu? Jauh. Cirebon Buntet itu Cirebon Timur. Oh. Kalau Ciwaringin itu zaman saya jadi ibu saya itu kan dulu ketua Muslimat Kabupaten Cirebon. Zaman era belum ada HP. Satu hari saya bagi undangan buat PAC Muslimat NU Kabupaten Cirebon, satu hari untuk Cirebon Barat, besoknya buat PAC di Cirebon Timur. Gitu. Jadi saking jauhnya secara geografis. Saya tidak membayangkan daerah teman-teman atau ibu bapak yang tinggal di daerah Sumatera, Kalimantan yang luasnya luar biasa dan transportasinya kurang misalkan. Cirebon gini-gini juga, itu kan transportasi masih gampang. Gini-gini Saya pernah di NTT itu ya, saya pernah 2 bulan di NTT itu perjuangannya luar biasa. Gitu loh. Di NTT itu mau ke wilayah yang lain juga beratnya minta ampun, ya Allah, Indonesia tuh ya indah banget, gitu-gitu aja mereka tetap cinta Indonesia gitu loh. Saya tuh sampai ngelus hati. Jadi cinta Indonesia bukan karena pelajaran PKN, tapi karena saya melihat saudara-saudara saya yang ada di luar Jawa itu luar biasa perjuangannya itu, ya Allah gitu loh. Indonesia ngapain aja ini ada daerah kayak gini gitu. Karena gue kan bukan pengambil kebijakan gitu loh. gitu ya. Mereka terperhati aja, Bu. Kalau dosennya seperti ini kayaknya 2 jam juga masih siap, Bu. Ya, Kang Ujang, Kang Walid. Saya mau ngisi acara lagi. Baik, Kita Bu. gimmick lagi, Bu. Saya Kita gimmick lagi. Iya. Mending gini aja, Bu. Setiap hari aja, Bu. Setiap pertemuan gimmick, Bu. Oh jangan, sayanya harus ngamen banyak tempat ya. Habis ini saya ngisi acara mahasiswa baru soalnya. Gitu. Oh. Soalnya ini ibunya ngangenin nih pelajarannya nih. Cie-cie kayak gitu ya Pak ya, Asik. biar saya senang. Ya, pokoknya kita bersama-sama. Iya, sama-sama Pak, kita saling mendoakan, saling belajar dan saling melindungi lah gitu pokoknya Pak. Jadi Bapak aman, Ibu aman, kita semua aman, laporan beres. Gitu kan? Jadi ya gitu, supaya kerjakan tugas, kerjakan gitu. Ya masa, kontraknya itu ada tugas terstruktur, ada tugas tidak terstruktur, ada tugas ngantur mungkin, sayanya lagi pengen ngasih tugas yang mesti gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Atau bisa Ibu-ibu Bapak di IG saya kalau mau, nanti saya share di itu. Gitu. Ya, Bu, geser, Bu. Begitu Bu Nia gimana nih? Iya, boleh. IG. Jadi kalau pas lagi saya solehah ya berarti saya jadi dosen. Pas saya lagi nggak solehah ya berarti memang wayahnya saya bukan nggak solehah gitu maksudnya tuh. Iya, gini-gini juga manusia saya tuh. Iya. Masya Allah. Ya, Semua itu ini. aja. Yang sempurna kan hanya Nabi Muhammad ya sebagai manusia gitu. Kita kan apa? Rempahan kagak. Sudahkah? Nih orang Cirebon ada ngomong Pak, iya Pak. Gitu. Mangga, Oke, terima mangga. kasih Bapak Ibu semuanya udah tahu. Disudahin ya. Udah, Bu. Baik, Bu. Udah Bu, Ya. silakan Bu. Mohon mangga, Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nanti saya baca di alamat asal lagi saya dalami untuk menganalisis. Saya senang ketemu Bapak Ibu semua di kelas PJJ. Kalau dapat kepercayaan kelas PJJ itu
saya seakan-akan jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke. Tapi bedanya kita di satu agama, Islam. Tapi ketika saat saya ngajar di UT, itu saya benar-benar Indonesia karena multi agama, multi suku gitu. Tapi saya menikmati proses ini karena saya bisa belajar bareng bersama Bapak Ibu semuanya sekalian. Seperti itu. Terima kasih Bu Nia ya sudah memfasilitasi saya karena keterbatasan sama saya ya. Dan teman-teman semuanya tetap sehat, tetap bersaudara. Terima kasih. Mohon mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini nanti di share ya kehadiran. Langsung duduk dong. Seru. Kenapa tuh? Direkam nggak ini? Pertemuan dengan Direkam ini kayaknya.